Ini saya kasih beberapa update tentang pertumbuhan MLM. Ini dapat dari data Direct Selling Association ya. Jadi WFDSA, World Direct Selling Association. Nah itu WFDSA. Oke, World Federation of Direct Direct Selling Selling Association. Association. Nah itu dia. Lu mesti pakai logatnya Singapura, jadi langsung lancar. Oke, WFDSA. World Federation Direct Selling Association. This is from that data. I give you the Sandra, apa? jelek banget tuh pakai bahasa itu. I give you the recent update 2020. Ini data dari di tahun 2020 ya. Kalau kita lihat di sini memang produk kesehatan dan kecantikan itu memang mendominasi ya 36% ya. Jadi ada sebanyak 929 triliun rupiah di tahun 2020 omsetnya. Ya, berikutnya itu adalah produk-produk kosmetik ya dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali memang mendominasi pasti masih produk kesehatan ya, kecantikan, anti aging. Omset penjualan yang tercatat di tahun 2020 ya seluruh dunia itu adalah 2.500 triliun ya, dan ini naik ya dibandingkan dengan 2019 ya. Ya pastilah ya fluktuatif ya, naik turun dikit. 2020 naik. Oke. 2.000 triliun, 2.500 triliun. Total distributor itu sebanyak 125 juta. Ini bukan orang aktif ya. Bukan orang aktifnya 125 juta. All, semua. Dan pasti mayoritas itu adalah customer. Karena orang yang join aja dia udah dihitung di sini. Karena kan nggak bisa dilihat kan siapa yang aktif dan tidak gitu loh ya. Jadi total distributor itu sebanyak 125 juta. Oke. Nah, Anda lihat 78% omset itu dihasilkan dari 10 negara ini. Dan Indonesia tidak termasuk di top 10 ya kalau kita lihat sama-sama ya. Amerika, China, Jerman, Korea, Jepang, Brasil, Malaysia, Malaysia masuk loh ya, negara tetangga kita. Meksiko, Prancis, dan Taiwan. Oke. Dan ini adalah negara-negara maju. Makanya kenapa dari dulu kita bilang ya, MLM itu selalu identik dengan negara-negara maju. Sandra, Ya. ini slide-mu ini kegedean ya. Iya, Yes. saya kan mau kasih lihat ini. Oh. Kalau gitu kecil kan nggak bisa kan? Agak Oh. susah kan? Orang kan mau lihat, ya, kan ngerti kan maksud saya kan? Jadi tadi kamu gedein makanya. Saya gedein Cuman ya. kamu lupa kecilin lagi. Ya, bisa paham kan? Itu poinnya. Kamu lupa kecilin. Oh, enggak Aku kan dong. nggak bisa dipaksa untuk lihat gede-gede kayak gini terus. Oke, ya udah. Paham nggak? Paham protes. Nggak apa-apa. Maaf. Ya udah, maafkan lah. Ya. Nah, ini dia ya. Ini di tahun 2020. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kalau di Indonesia itu memang kita dapat data yang terbaru itu masih 2019 ya. Dan memang Indonesia itu memang sudah disupport oleh pemerintah. Oke, jadi MLM itu official memang ya adalah real business di Indonesia. Ya, makanya harus bedakan antara MLM dan money game. Nah, omsetnya ya dari Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Omset penjualannya Indonesia itu adalah 14,7 triliun. Saya mau kasih perbandingan dikit teman-teman sekalian. Ya, kita lihat sama-sama data yang top 10 negara yang menghasilkan 78% omset. Kita ambil contoh yang Taiwan ya. Taiwan itu menghasilkan omset ini adalah 4.000 million, million itu juta. Ini kalau dirupiahkan ya 66 triliun. Indonesia 14 triliun. Taiwan 66 triliun. Jumlah penduduk di Taiwan itu berapa? Ada yang tahu nggak? Jumlah Googling, penduduk? googling. Ya, googling ya. 23,5 juta. Jumlah penduduk Indonesia itu berapa? 270. Ya, 273 juta. Penduduk kita 11 kali lebih besar. Tapi omset Taiwan itu 5 kali lebih besar dari Indonesia. Positifnya adalah
potensi untuk membuat Indonesia lebih gede lagi itu gede banget. Negara tetangga omsetnya ya itu 103 triliun. Penduduknya 32 juta. Kita 8 kali lebih besar penduduk Indonesia. Tapi omset Pak, ya penduduk Indonesia yang menengah ke atas saja itu 40 juta. makanya itu aja Itu seluruh negara Malaysia kan? Itu Iya. menengah ke atasnya ya? Iya, makanya. Tapi omsetnya oke, itu 7 kali lebih gede. Jadi kalau misalkan mau dibilang Indonesia tuh bakal jenuh, ya gimana jenuh? Masuk top 10 aja belum. Kurang piknik Sama gitu. ya sama Taiwan aja kita kalah banyak gitu loh. Banyak. Jadi peluangnya itu masih besar di Indonesia. Kita belum apa-apa di Indonesia. So, that's why hadirnya Networking Guru adalah untuk membantu teman-teman sekalian untuk profesional jalankan bisnis MLM. Banyak loh di Indonesia itu orang yang jalankan MLM itu hanya fokusnya apa? Ada produk ya jualan doang gitu loh. Ya, share di marketplace ya. Sekarang nggak boleh lagi, tapi intinya adalah posting-posting di sosial media itu yang dilakukan, tapi tidak berupaya untuk melakukan bisnisnya. Padahal kalau dijalankan bisnisnya, wah bisa gede banget. Dan kita lihat ya hasilnya. Kalau Anda jalankan bisnis MLM itu hasilnya bisa seperti apa sih? Ya ini Anda bisa cek sendiri nanti di businessforhome.org ya. Memang ya. Apa yang nomor 1 nama saya kok dihapus? Janganlah, kita kan harus rendah hati kan. Kita kan memang nggak terbiasa flexing. Jadi makanya nama-nama kita itu ya kita delete lah. Oh. Tidak semua orang itu ada di sini. Jadi ini adalah sebagian aja ya yang mau mempush income mereka. Ya, Anda perhatikan orang yang jalankan MLM itu bisa income-nya per bulan loh. Ya, estimasinya ya per bulan ya itu bisa 25 miliar. Bisa kebayang nggak sih? Nah ini orang yang jalankan MLM. Yang Ini modalnya ya, Sandra, ya? Hah? Dibanding beberapa tahun yang lalu ya. Iya. Anda lihat yang jalankan MLM. Nah, ini urutan ke 2000 ya masih 200-an juta. Ya, jadi bisnis MLM itu ya kalau kita lihat secara global itu keren banget. Oke, itu keren banget. Makanya harus pede jalankan bisnis ini. Semakin ke sini ini orang-orang semakin butuh bisnis MLM. Ya, karena semakin banyak orang yang mau jadi pengusaha, MLM menjadi pilihan, salah satu pilihan untuk memulai bisnis tanpa harus punya pengalaman. Karena nanti di MLM akan dilatih kan untuk punya mental pengusaha, apalagi dengan adanya NG Pro. Nah, siapapun juga dari perusahaan apapun juga bisa belajar menjadi profesional di bisnis MLM.